Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibnu Tohar, Iqbal Hashim, Ardila Rizky Lukmana, Juwita Sukmaningsih, dan Rahmatika Maulida. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pokok bahasan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk jenjang SMA, MA, dan SMK kelas 11. Berikut ini materi kompetensi inti dan kompetensi dasar pokok bahasan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk jenjang SMA, MA, dan SMK. Untuk pokok bahasan 1 akan disampaikan oleh Iqbal Hashim mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kepada Saudara Iqbal Hashim, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Ardila. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam uraian sub pokok bahasan 1, dalam konsep hak dan kewajiban asasi manusia, makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membedakan manusia dari warna kulit kaya dan miskin. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Dalam uraian B, pokok bahasan 2, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dan dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Sehingga dalam poin A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Dalam poin C, ketentuan dalam undang-undang organik. D. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu.
Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ketentuan dalam peraturan pemerintah. F. Ketentuan dalam keputusan Presiden Kepres. Nomor 3 hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Kemudian, pokok bahasan yang ketiga, hak kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam poin A, faktor eksternal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Poin B, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, dalam subpokok bahasan yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia, yaitu HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-perundangan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya sebagai berikut. Dalam poin A, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. B. Pembentukan instrumen HAM. C. Pembentukan pengadilan HAM. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Baik, terima kasih kepada presenter yang pertama. Selanjutnya, presentasi kedua akan disampaikan oleh Saudara Ibnu Thohar mengenai pokok bahasan 2 tentang sistem dan dinamika Pancasila dan pokok bahasan ketiga tentang sistem hukum peradilan di Indonesia. Kepada Saudara Ibnu Thohar, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator dan kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang terkait apa yang kemudian menjadi hari ini. Tadi sudah disinggung tentang hak asasi. Nah, berbicara hak asasi artinya berbicara manusia, yang dimana dalam keseharian manusia pasti ada yang namanya kebebasan, freedom. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sistem dan dinamika Pancasila, dinamika demokrasi Pancasila. Yang poin pertama yaitu hakikat demokrasi. Nah, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana terdapat demos dan kratos. Nah, jadi demos artinya rakyat, kemudian kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga kalau digabungkan menjadi satu, artinya
pemerintah rakyat. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintah rakyat. Nah, dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat satu kalimat, yaitu politik. Nah, tadi kita bahas sempat singgung bahwasanya hak itu melekat pada diri manusia, dan itu dia akan terganggu ketika berada dalam lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita mau pakai perspektif dari Aristoteles, dia mengatakan bahwa makhluk itu zen politik, makhluk yang atau hewan yang berpikir. Jadi dalam pemerintahan sendiri atau sebuah negara itu dia berdaulat jika memiliki wilayah. Ini yang pertama. Kemudian memiliki rakyat, kemudian memiliki pemerintahan dan dapat diakui. Kemudian dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah satu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya rakyat serta merta mempunyai kebebasan di situ. Jadi kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Nah, salah satu bentuk realisasi dari hak dan kewajibannya itu ikut untuk serta mengikuti pemilihan umum. Nah, kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Nah, paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya. Jadi, mungkin saya ulangi saja. Prinsip-prinsip demokrasi yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Nah, tadi dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Otomatis dia menerima adanya paham-paham yang dari luar. Nah, karena dia bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tatanan nilai budaya sendiri. Nah, apa sebenarnya Pancasila itu? Ya, mungkin tadi sudah disinggung bahwasanya bentuk dari realisasi Pancasila itu belum sepenuhnya dijalankan atau belum sepenuhnya difungsikan. Tetapi intinya demokrasi Pancasila itu fisik maupun ketertindasan non fisik. Nah, kemudian rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat. Nah, itu yang dinamakan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan kalau nggak salah itu. Nah, kemudian dalam rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya, bulat dan utuh. Intinya demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengolah negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Oleh karena itu dalam negara demokratis artinya rakyat atau warga negara berkewajiban untuk yang pertama menghargai dan menjunjung tinggi hukum. Kemudian yang kedua menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara. Kemudian yang ketiga mengutamakan kepentingan negara, artinya mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian keempat ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik. Yang terakhir adalah mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Nah, kemudian mungkin ini saya lanjut pokok pembahasan 3 ya, tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pokok pembahasan yang ketiga adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sistem hukum di Indonesia, mungkin kita berangkat dari apa yang kemudian dituliskan dalam buku itu, bahwa seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Nah, mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara lain kehidupan binatang dengan para pejuang. Nah, kalau kita kontekskan pada diri kita, bahwa kebebasan itu melekat pada diri kita. Akan tetapi kalau kita keluar untuk bergaul, otomatis timbul aturan-aturan atau norma-norma itu yang mengikat kita secara tidak sadar atau secara tidak langsung. Itu mengikat sehingga ada komunikasi yang harmonis begitu. Nah, demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar hidup manusia aman dan damai. Nah, hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, mempunyai tugas berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian yang terakhir menjaga agar
atau jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Artinya hukum itu kalau ada permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat atau apa, itu kita jangan mengambil hukum atau tindakan kekerasan pada orang itu. Karena begini, karena di negara kita sendiri itu mempunyai hukum. Nah, kalau mau menyelesaikan permasalahan itu harus sesuai dengan jalur hukum yang ada. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang B, uraian bahasan yang kedua, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan di Indonesia adalah perwujudan kekuasaan kehakiman. Ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di wilayah dan di bawah Mahkamah Agung, yang meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Nah, proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Nah, peradilan sendiri menunjuk pada proses mengadili. Jadi, lebih tepatnya itu pada prosesnya. Jadi, proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Mungkin sampai di situ pembahasan berikutnya oleh narasumber ketiga. Baik, terima kasih kepada presenter yang kedua. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Saudari Rahmatika Maulida mengenai pokok bahasan keempat tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kepada Saudari Rahmatika kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan keempat, yakni dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di mana makna hubungan internasional sendiri secara umum merupakan hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional antara lain, yakni yang pertama, politik internasional atau international politics. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs. Yang ketiga, hukum internasional atau international law. Dan yang keempat, yakni organisasi administrasi internasional, yakni atau biasa disebut sebagai International Organization of Administration. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia. Yakni yang pertama, perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena adanya beberapa faktor. Yakni faktor yang pertama, faktor internal, adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negara, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternalnya yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, yakni kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itu dinamakan politik luar negeri. Bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia sendiri antara lain yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Sekretaris Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Kemudian ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asia Games, Olimpiade, dan sebagainya. Selanjutnya, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, antara lain misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC.
Yang terakhir, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sebenarnya ada lebih banyak lagi bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara lain. Yang selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional antara lain yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Tak hanya itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemprakarsa berdirinya ASEAN. Indonesia selain aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Yang ketiga, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok yaitu sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas aktif. Selain sebagai salah satu pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter yang ketiga. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Juwita Sukmaningsih dengan pokok bahasan yang kelima, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada Saudari Juwita Sukmaningsih, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam pokok bahasan 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sub pokok bahasan 1, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Yang pertama, yaitu ada ancaman di bidang ideologi, yaitu kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan dari dalam negeri, ancaman di bidang politik dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa dan juga ancaman separatisme. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dan yang keempat, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya.
Ancaman di bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar di bidang sosial budaya diantaranya seperti munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme yang berarti kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Dan terakhir, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ancaman yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Dalam subbab pokok bahasan kedua, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Adapun yang harus segera diwujudkan oleh bangsa Indonesia yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena sebagian besar di Indonesia masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Yang terakhir yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia dengan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, terima kasih kepada presenter yang keempat. Selanjutnya presentasi yang kelima, saya akan menyampaikan pokok bahasan keenam tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang A. Uraian subbab pokok bahasan 1 tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan aspek sosial yang di dalamnya ada politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti berikut ini. Yang pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
yang mana bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang B, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang C, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan sosial. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang mana bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah di tanah air. Yang B, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang C, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan kepada kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang mana bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang B, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang B, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Selanjutnya, integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sangsaka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Konsep yang kelima, yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme, yang mana nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Konsep terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah. Yang B, uraian subbab pokok bahasan 2 tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dalam rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dan masih banyak keunggulan-keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lain. Yang C, uraian subbab pokok bahasan 3 tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gejala etnosentrisme. Yang kedua, melemahnya nilai budaya bangsa. Dan yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Yang D, uraian subbab pokok bahasan 4 tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian pemaparan dari kami. Jika ada yang ingin didiskusikan, kami silahkan. Dalam penjelasan yang dari Saudara Ibnu tuh masih kurang jelas ya dalam diri akunya. Ya. Oh iya Mas, dari beberapa yang dijelasin sama Mas Ibnu, saya kurang memahami terhadap sistem hukum pemerintahan Indonesia. Biasanya tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh sistem pemerintahan Indonesia tuh bagaimana ya Kak, biar saya ngerti gitu dalam sistem hukumnya. Yang pertama mungkin saya mulai dari apa yang dinamakan hukum. Karena ini ada hukum material atau kemudian ada hukum yang tidak tertulis atau hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah yang kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya itu disatukan dalam 5 nilai Pancasila yang hari ini kita kenal dengan ideologi Pancasila. Nah, kemudian Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi karena dia memang pada dasarnya digali oleh Soekarno. Jadi Pancasila itu bukan dari nilai-nilai dari luar, bukan dari barat, tetapi itu digali langsung dari budaya Indonesia. Contoh misalnya dalam bukunya, saya agak lupa pengarangnya siapa, tapi Soekarno mengatakan bahwa mengapa Pancasila itu 5, karena di dalam budaya Jawa itu ada tradisi molimo. Ada yang tahu molimo? Sepertinya saya nggak tahu. Aduh, kayaknya Jawa kau ini.
Jadi Kalau aku pernah dengar sih. limo itu merupakan larangan-larangan yang sudah diyakini oleh orang-orang Jawa. Nah, sehingga kemudian dikontekskan pada Islam. Itu yang kita kenal dengan adanya 5 rukun Islam. Tahu kan? Jadi ada 5 pembahasan, 5 Pancasila dari ketuhanan menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan bukan semata-mata hanya tertulis saja, tetapi dia tersistematis. Turunannya itu adalah pada pembukaan undang-undang yang diterjemahkan. Baik, terima kasih. Baik, berdasarkan penjelasan dari Rahma tadi, saya jadi tahu nih ternyata peran Indonesia besar ya dalam perdamaian dunia, seperti banyak mengikuti kerjasama internasional. Seperti itu ya Rahma ya? Iya, jadi walaupun negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, tapi peran Indonesia dalam kerjasama internasional itu besar loh, apalagi dalam organisasi internasional. Seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih Rahma. Ya, sama-sama. Baik, dapat kita simpulkan dari diskusi malam ini pada pokok bahasan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di jenjang SMA, SMK, ataupun MA kelas 11, ternyata KIKD dan pokok bahasanya tuh beragam banget ya, apalagi dalam kurikulum 2013 revisi, di mana dalam pokok bahasanya kita jadi mengerti apa itu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kemudian sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, kemudian ada juga dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, serta mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia, peran Indonesia dalam kancah internasional, baik perannya melalui kerjasama organisasi internasional, kemudian ada juga pokok bahasan mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sangat kompleks ya, padahal ini materi di pelajaran PPKN kelas 11 loh. Tapi materinya cukup kompleks dan cukup mendasar untuk kita pelajari dalam pembelajaran kelas 11. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita jadi mengulas lebih dalam mengenai materi kita pada jenjang sekolah sebelumnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.